Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa bersyukur secara bersama-sama. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari yang baru Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur kami masih diberikan kesehatan, kami masih boleh bangun di pagi hari. Terima kasih ya Bapak untuk kasih-Mu yang berlimpah bagi kami. Terima kasih juga Tuhan Yesus untuk nafas kehidupan ini. Dan sebelum kami boleh melanjutkan segala aktivitas kami rindu mengawalinya dengan firman-Mu. Maka berkatilah Tuhan firman ini, sehingga firman ini boleh terus menjaga langkah kami di sepanjang kami boleh menjalani hari ini. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, satu perenungan yang ingin saya bagikan bagi setiap kita adalah terambil dari Ibrani pasalnya yang ke-10. Mari kita membuka bersama Ibrani pasalnya yang ke-10. Saya akan baca 2 ayat. Ayatnya yang ke-24 dan ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah saudara, kalau kita memperhatikan dunia di sekitar kita, maka satu hal baik yang sudah mulai pudar dalam kehidupan bersama adalah kepedulian. Salah satu yang hilang adalah kehangatan. Beberapa orang mengaku lebih nyaman di dalam kesendiriannya dibanding dia bersama dengan orang lain. Beberapa orang merasa lebih nyaman dia hidup di dalam dunia media sosialnya bersama dengan orang-orang dunia mayanya, dibandingkan dia berjumpa secara langsung dengan orang-orang di dunia nyata. Nah saudara, saya yakin ya, saya bahkan juga Bapak Ibu tidak sependapat dengan beberapa orang tersebut. Kita tahu bahwa tidak ada orang yang dapat hidup sendiri. Tidak ada orang yang senang tanpa dia diperhatikan. Tidak ada orang yang dapat berjalan sendiri di dalam mengatasi berbagai persoalan-persoalan yang dia hadapi. Dia butuh orang lain. Nah, hal ini sudah dibuktikan ya, bahkan sepanjang perjalanan kehidupan kita. Sejak kita dilahirkan, sejak kita masih bayi. Dari bayi pun kita sudah minta diperhatikan. Fokusnya adalah saya. Ya, dari bayi kita sudah membutuhkan rasa aman, membutuhkan rasa nyaman. Kita sudah ingin disayangi. Kita semakin beranjak ke remaja, beranjak ke dewasa, bahkan sampai di akhir hidup kita pun. Bahkan kalau sudah jadi kakek nenek, sudah sakit, sudah berada di ranjang sekalipun, pasti kita tetap membutuhkan orang lain yang hadir secara nyata untuk memperhatikan kita, untuk merawat kita, entahkah dari keluarga ataupun mungkin pasangan ataupun anak dan cucu-cucu kita. Maka saudara, setiap orang itu perlu dan butuh untuk dipedulikan, butuh untuk dimengerti perasaannya. Setiap kita, bahkan saya sendiri pun butuh sentuhan tangan daripada orang lain. Setiap orang membutuhkan saudara, teman untuk bicara, gitu ya. Untuk dia juga bisa mengungkapkan perasaannya. Nah, hal yang penting saudara ya, yang kita lihat di dalam pesan penulis Ibrani ini, itulah penekanan daripada penulis Ibrani. Ya. Dia katakan, marilah kita saling memperhatikan. Marilah kita saling mendorong dalam kasih. Marilah kita saling menguatkan dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Marilah kita saling menasehati satu dengan yang lain. Mengapa dia tekankan penting sekali saling memperhatikan, saling menguatkan, dan saling menasehati ini? Karena saudara, kita tahu, bahkan Alkitab sendiri pun mencatat bahwa di zaman akhir ini memang kasih kebanyakan orang itu akan semakin pudar. Cinta itu akan semakin pudar, akan semakin runtuh. Kepedulian itu akan semakin hilang. Maka si penulis Ibrani tidak ingin
orang-orang Kristen, orang-orang percaya ikut-ikutan dengan zaman, dengan dunia yang ada di sekitarnya. Dia menekankan pentingnya untuk kita boleh saling memperhatikan, saling peduli satu dengan yang lain. Dan yang paling ditekankan oleh si penulis Ibrani ketika dia mengatakan, ya, kita semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Kita hidup di zaman akhir ini. Sekarang adalah zaman akhir. Masa-masa di mana sudah mulai kehilangan kehangatan, kehilangan kepedulian satu dengan yang lain. Yang banyak muncul adalah selfish gitu ya. Yang banyak muncul adalah egoisme. Ya, ingin semuanya saya dan saya. Maka menghadapi dunia yang semakin pudar kasih sayangnya, di tengah-tengah dunia yang mulai kehilangan perhatian satu dengan yang lain, di tengah-tengah dunia yang sudah semakin menyuburkan individualisme seseorang, yang semakin menyuburkan kesendirian seseorang, maka nasihat daripada si penulis Ibrani ini mengingatkan saya dan Bapak Ibu kembali, ya, saling peduli, saling memperhatikan. Dan ada begitu banyak bentuk daripada saling memperhatikan ini. Kalau di dalam konteks komunitas kita sebagai orang percaya, mungkin kalau fokus kita bukan diri kita, maka kita akan dengan mudah mengenali orang-orang yang perlu diperhatikan di sekitar kita. Tapi saudara, saya yakin kalau fokus kita hanyalah diri kita, maka kita nggak akan pernah tahu ya bahwa di sekitar kita ada banyak orang yang membutuhkan kepedulian kita. Maka saya mengajak Bapak Ibu pada pagi hari ini, ya, sekecil apapun bentuk kepedulian kita, bentuk perhatian kita terhadap orang-orang yang membutuhkannya, maka pastilah itu akan memberikan sebuah dampak yang luar biasa kepada mereka. Kita tahu bahwa hilangnya kepedulian, hilangnya kehangatan, inilah yang menjadi pemicu terjadinya keretakan hubungan di dalam sebuah persekutuan. Maka kenapa ada banyak orang yang menjauh dari persekutuan? Dan ini juga nasihat si penulis Ibrani, jangan kamu menjauhkan diri dari persekutuan. Karena kalau semakin kamu menjauh dari persekutuan, tidak terjangkau. Dan kita akan sulit untuk melihat kebutuhan-kebutuhan dari saudara-saudara kita yang sudah semakin menjauh dari Tuhan. Maka saudara, pada pagi hari ini, ya, dengan nasihat yang diberikan oleh si penulis Ibrani ini, maka marilah kita jangan menjadi orang yang egois. Mari kita memandang orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam konteks terdekat, keluarga besar kita, atau dalam konteks keluarga GKKA Balikpapan. Pikirkanlah Bapak Ibu untuk hari ini, ya. Kepedulian dalam bentuk apa yang ingin Bapak Ibu wujudkan kepada seseorang, kepada orang lain. Dan siapa yang menjadi objek daripada kepedulian saudara. Nah, kalau saudara terpanggil mengingat tentang seseorang mungkin yang sudah lama tidak muncul, sudah tidak lama menyapa, apa yang akan saudara lakukan? Nah, saya mengajak untuk kita boleh mewujud nyatakan kepedulian kita dengan boleh bertindak, menyapa mereka, menelpon mereka, bahkan juga mungkin menanyakan keadaan mereka. Itulah salah satu bentuk yang nyata, yang real dari kepedulian kita kepada saudara-saudara seiman kita. Saudara, selamat memperhatikan saudara dengan saudara-saudara yang lain, dan biarlah kiranya kasih Tuhan boleh menolong kita sehingga kita menjadi sebuah persekutuan keluarga yang kuat karena di dalamnya ada kehangatan dan kepedulian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami kembali untuk kami boleh saling mempedulikan satu dengan yang lain, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Di tengah-tengah dunia yang semakin menawarkan kesendirian, yang semakin menyuburkan individualisme, Tuhan Engkau mengingatkan kami agar kami tidak menjadi pribadi-pribadi yang egois Tuhan. Tapi kami menjadi pribadi-pribadi yang memberikan waktu, pikiran, tenaga untuk orang lain yang membutuhkan kami. Mungkin kami juga Tuhan ada pergumulan, tapi biarlah pergumulan-pergumulan kami tidak menghalangi kami untuk boleh memperhatikan saudara-saudara seiman kami. Terima kasih kalau ada di antara kami
keluarga besar Jemaat GKKA Balikpapan yang bergumul saat ini. Maka kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang bergumul di dalam sakit penyakit, Engkau jamah sembuhkan mereka. Mereka yang bergumul mungkin Tuhan di dalam kondisi mental yang terganggu, hati yang mungkin sedang rapuh, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berbelas kasihanlah kepada mereka Tuhan. Ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa itu, menopang dan menguatkan mereka, sehingga mereka boleh keluar menjadi seorang pemenang di dalam Kristus, dan mereka mempermuliakan Tuhan lewat setiap jawaban yang Engkau berikan kepada mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati kami di dalam segala pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita sekalian, Tuhan Yesus memberkati.